Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini wawancarai Kak Putri untuk bertanya mengenai tentang sejarah Puspaga ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Bella. Saya Devi Trianti. Saya Laila Fitriani. Aku Ananda Safira. Baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana ya Kak sejarah berdirinya Puspaga? Berdiri Puspaga itu tahun 2018 ya. Ini Puspaga Kota Tanjung Pinang ya. Puspaga Kota Tanjung Pinang itu dibentuk 1 Oktober 2018 sesuai SK Surat Keputusan Wali Kota. Itu dibentuknya Puspaga itu karena ada mandat dari Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa setiap kabupaten kota harus memiliki minimal satu Puspaga. Puspaga itu bisa lembaga masyarakat, bisa juga yang dibawahi dinas. Nah, khusus di Kota Tanjung Pinang ada satu, yaitu Puspaga Grige yang sekarang udah berdiri, sudah mau 5 tahun ya, udah mau 5 tahun sejarahnya itu. Tapi untuk sistematika pembentukannya itu kakak kurang paham, karena yang membentuk itu sebelum kakak masuk itu sudah dalam proses pembentukan. Begitu kakak masuk itu sudah ada surat keputusan. Jadi pertama itu dibuatnya dulu Puspaganya dulu yang dibuat. Jadi sumber daya manusianya atau SDM-nya itu belum ada. Jadi setelah berdiri Puspaga akhirnya dicarilah sumber daya manusia SDM-nya itu yang minimal 3 orang harusnya. Minimal 3 orang. Itu satu administrasi, satu itu yang sarjana, bisa psikolog ya, bisa psikolog, bisa sarjana psikologi dan sarjana ilmu sosial lainnya. Nah itu bisa terdiri satu administrasi dan 2 konselor. Itu minimal berdirinya Puspaga, begitu. Hingga sampai saat ini masih berjalan. Cuman ya di Tanjung Pinang sendiri ada 2. Di kota ya, di Kota Tanjung Pinang itu ada 2 Puspaga, yaitu Puspaga Kota dan satu lagi Puspaga Provinsi. Nah, jadi Puspaga Grige itu dibawahi oleh Puspaga Provinsi, begitu. Tingkatan tertingginya adalah Puspaga Provinsi, gitu. Kalau fungsi dari berdirinya Puspaga itu Kak? Fungsinya berdiri itu dikarenakan jadi mandat pembentukan pelayanan keluarga itu dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 itu harus adanya lembaga layanan keluarga yang berbasis hak anak ya. Puspaga kan termasuk layanan keluarga yang berbasis hak anak ya kan. Jadi dikarenakan sudah ada dulu sebelum ada UPTD PPA itu ada namanya P2TP2A. Itu program itu pusat pelayanan terpadu penanganan korban ya kan, korban anak dan perempuan. Jadi korban ini tuh udah ada layanan penanganan kasus ya. Kalau penanganan terus terjadi harus ada namanya pencegahan. Makanya kementerian memberikan mandat untuk mengadakan pelayanan untuk pencegahan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Jadi karena harus ada seimbang. Jadi seperti penyakit ya, sebelum adanya penyakit kita harus jangan pula habis sakit baru mau berobat ya. Jadi sebelum sakit tuh kita harus asesmen diri, kalau asesmen kalau sebenarnya kejadian misalnya contoh kekerasan itu sebenarnya bisa dicegah di dalam keluarga, itu bisa dicegah begini gitu. Makanya adanya layanan pencegahan dan penanganan. Itu dia untuk menyeimbangkan angka kasus untuk mengurangi angka kasus kekerasan. Nah, itu jadinya ada namanya pelayanan pencegahan. Nah, itu begitu. Makanya terbentuklah Puspaga ini. Dan Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga yang menangani pencegahan. Gitu. Jadi Puspaga itu melayani sebelum terjadinya ya Kak? Sebelum terjadi. Misalnya kalau ada yang lapor ke Puspaga sudah terjadi, kita rujuk, ada sistem rujuk ke lembaga lain. Jadi misalnya dia tadinya mau curhat kan, misalnya ada orang tua curhat, ternyata terjadi
kasus KDRT di rumahnya, entah itu KDRT oleh istri atau KDRT oleh anaknya, gitu kan. Nah, jadi nanti kita rujuk ke layanan UPTD, UPTD PPA begitu untuk ditangani kasusnya. Gitu. Jadi Puspaga itu harus koordinasi sama UPTD juga ya? Iya, jadi ada koordinasi ke siapa aja sih, ke puskesmas. Jadi memang harus ada sistem rujukan ke lembaga lain. Jadi tapi setiap organisasi tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Jadi harus ada namanya koordinasi antara lintas sektor atau lintas OPD gitu. Jadi lintas layanan harus ada, karena kita nggak bisa menangani misalnya dari UPTD misalnya harus ada layanan kesehatan. Mereka kan tidak punya tenaga kesehatan, nanti otomatis harus ke rumah sakit. Visum mereka nggak bisa di mereka sendiri, visum harus ke rumah sakit. Nah, jadi harus ada namanya layanan rujukan. Kayak kakak juga misalnya dia mau hak asuh anaknya diambil gitu, kita nggak punya tenaga di bidang hukum, mereka punya pengacara. Nah, jadi kita rujuk ke lembaga yang punya yang mereka butuhkan gitu kan. Jadi kayak pengacara misalnya, terus ya macam-macam. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, walaupun kita tuh punya semua tenaga, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ada sistematisnya gitu dalam sistem rujukan gitu. Terus Kak, kalau tujuan dari berdirinya Puspaga ini? Tadi tujuannya adalah untuk pencegahan dari kasus-kasus yang ada, misalnya kasus yang marak pelecehan gitu kan. Kita mengedukasi masyarakat pelecehan sebelum terjadinya pelecehan seksual itu kita harus mengedukasi orang tua dan anak itu. Misalnya anak kalau misalnya sama orang asing harus bagaimana, terus kenali tubuh dia, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak, terus apabila terjadi harus ngapain. Jadi mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan tentang undang-undang yang berlaku tentang kekerasan, apa aja, apa pidana hukum yang bisa mereka dapat. Itu hanya jadi salah satu contoh gitu kan. Ada juga yang mungkin topiknya tentang bahaya gadget atau tentang bullying atau misalnya pernikahan usia anak gitu kan. Nah, jadi macam-macam. Jadi kita mengedukasi orang tua dan anak-anak tentang isu-isu terkini di kalangan mereka gitu. Jadi pencegah. Jadi harus sebelum adanya penanganan kita harus ada namanya pencegahan untuk menurunkan angka kekerasan. Kan Puspaganya ada Puspaga sama forum anak kan. Nah jadi kenapa dibedain itu kan sama-sama kayak kasus anak juga kan. Jadi kenapa dibedain forum anak sama Puspaga? Oke, sebelum itu forum anak dan Puspaga itu beda ya. Forum anak itu adalah suatu komunitas bukan layanan. Nah, jadi forum anak itu adalah komunitas anak-anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Jadi komunitas bukan layanan. Forum anak isinya cuman semua pengurusnya itu anak. Jadi untuk mengapresiasi atau jadi ada namanya hak anak tuh ada. Jadi hak anak tuh ada namanya hak partisipasi. Partisipasi itulah terbentuknya forum anak. Apa tujuannya terbentuknya forum anak? Itu adalah untuk suara anak. Suara anak itu misalnya untuk membantu atau mengevaluasi kerja pemerintah misalnya. Seorang anak itu butuh apa? Misalnya butuh fasilitas kesehatan yang baik, butuh fasilitas pendidikan yang baik. Nah dari situlah, dan forum anak itu adalah agen 2P, pelopor dan pelapor. Jadi kalau dibilang kenapa dibedakan ya memang beda, karena forum anak itu bukan layanan, mereka komunitas. Sedangkan kami, Puspaga itu adalah layanan yang sudah keluar surat keputusan dari wali kota dan ada surat mandat dari kementerian. Kan Puspaga ini sudah terdaftar, seluruh Puspaga di kabupaten kota itu sudah terdaftar di kementerian. Jadi tidak semena-mena kami turun seolah-olah gitu, tapi kami sudah ada memegang hukumnya, dasar hukumnya. Kami turun tuh ke masyarakat tuh apa. Nah, membedakannya itu ya forum anak tuh kadang-kadang kami ajak sosialisasi, karena mereka kan agen pelopor dan pelapor, memfasilitasikan. Misalnya kalau turun ke sekolah, mereka ngomong tentang ayo kita join jadi forum anak, kegiatannya macam-macam. Mereka kegiatannya amal. Terus baru-baru ini yang ketuanya mau berangkat kan, hari ini kayaknya berangkat
ke Semarang untuk memperingati Hari Anak Nasional di Semarang. Jadi forum anak itu ada forum anak nasional, forum anak kota, provinsi, forum anak kota, forum anak kecamatan, kelurahan. Dan itu komunitas, beda sama Puspaga. Kenapa dibedakan? Ya memang beda gitu. Dan mereka itu dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan tuh kan yang dibina tuh kan banyak ya, Puspaga ya, PTBM ya, forum anak dan banyak. Jadi kita saling sinergi gitu. Jadi kadang-kadang turun ngajak mereka, terus mereka apa yang mau mereka sampaikan ya, mereka sampaikan di tempat itu. Jadi kita memfasilitasi mereka gitu. Kayak kemarin Vira mungkin kan ada flash mob tuh kan. Nah, mereka ikut kegiatan yang pemerintah adakan. Kemarin mereka ikut tari massal di Pamedan gitu kan. Terus ada jambore anak juga. Jambore itu adalah kegiatan khusus itu untuk anak-anak hari itu. Kayak lomba macam-macam, lombanya itu macam menggambar, mewarnai, melukis, ada berpuisi, pantun, gurindam, ada juga marawis, lomba yel-yel. Jadi itu memang satu hari itu khusus untuk mereka. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya Puspaga juga turun ke masyarakat ya dengan harapan ya anak-anak itu semua terlindungi gitu. Jadi forum anak ini yang terpilih yang mau ikut terjun menyampaikan apa-apa aja yang mereka ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi ada namanya sosialisasi teman sebaya. Kadang-kadang kan anak-anak tuh kan nggak mau dengar bahasa kita, ya mereka dengan bahasa teman mungkin mereka bisa masuk lagi begitu, gitu loh. Kan di Puspaga ini kan ada berapa orang yang di bawah itu kan kakak itu tuh bagian-bagiannya apa aja kak? Tugas-tugasnya itu. Oke. Di bawah itu bidang perlindungan anak. Puspaga di sini. Oke. Jadi Puspaga itu terdiri dari ketua, sekretaris ketua itu kepala bidang, Bu Rifa, sekretarisnya Bu Gus, ya, kakak konselor, Kak Sari adalah administrasi. Jadi itu terbagi cuma 4 orang Puspaga. Jadi yang di bawah itu hanya bidang perlindungan anak. Jadi makanya sebelum kalian wawancara harus ada riset dulu sebelumnya. Apa yang mau kalian tanya harusnya riset dulu, begitu. Jadi nggak kelabakan nih, kalian nanya kan bingung kan, akhirnya kakak kasih informasi sebanyak-banyak ini, kalian bingung memfilternya gitu. Jadi harus ada namanya riset dulu ya. Oke. Ini melanjutkan dari jawaban kakak kemarin ya kak. Kak Putri kan ada di dalam Puspaga ini posisinya itu sebagai konselor kan. Iya. Lalu bisa dijelaskan tidak kak, sebagai konselor itu apa saja tugasnya yang dilakukan? Konselor itu secara garis besar kan memberi solusi ya kan, konselor gitu ya. Sebenarnya konselor itu sebenarnya jabatan di Puspaga. Jadi tugas kakak itu di Puspaga ini yaitu misalnya kalau ada klien yang memberi konseling ya, yang konsultasi, yang datang konsultasi kakak konseling itu entah itu secara mereka datang ke sini atau kakak langsung menjemput bola ke rumah mereka. Terus kakak juga sebagai narasumber pemateri misalnya mengedukasi yang berbicara di umum untuk mengedukasi entah itu orang tua, entah itu anak-anak. Tugas kakak itu juga terus sebagai perujuk ke suatu kasus, misalnya di Puspaga ini ada waktu yang ada yang konseling terus ditemukan kasus KDRT misalnya, itu kakak merujuk ke yang memberi ini harus dirujuk nih, klien ini harus dirujuk gitu kan. Ini klien ini nggak usah ini tetap kita kasih keputusan ini berapa kali konseling misalnya gitu. Terus ada juga kakak sebagai seperti yang tahu kakak ada bimbingan pranikah itu, ada Puspaga kerjasama dengan Kementerian Agama dalam bimbingan pranikah pada anak umur 18 yang menikah pada umur di bawah 18 tahun. Nah itu kan, itu juga kakak sebagai pembimbing di UA ya, itu kakak juga sebagai pembimbing pemberi materi terus mengedukasi, seperti itu sih tugasnya yang hanya itu. Cuma kalau ada klien yang misalnya konsultasi, dia harus konselingnya harus konseling berapa kali, harus dirujuk apa enggak, terus untuk berapa tahapnya misalnya harus sampai selesai apa enggak, seperti itu. Lebih seperti itu sih tugasnya.
So lanjut juga selama berdirinya Puspaga ini tuh Kak, pernah nggak ngalamin hambatan-hambatan baik itu dalam sumber daya manusianya atau sarana prasarana? Pasti ada. Seperti yang kalian tahu juga kan saprasnya ya, mungkin sarana untuk kerjanya ya, misalnya kayak komputer itu, terus akomodasi atau transportasi itu motor ada, terus komputer ada, ruangan tuh ada, cuman tidak memenuhi standarisasi Puspaga. Jadi Puspaga itu ada standarisasi juga. Kalau sesuai standarisasi Puspaga, ruangannya ruangan konseling yang harus bisa ada ruang bermain, terus ada ruang tamu, nah itu. Tapi kalau hambatannya tuh pasti ada ya. Hambatannya pasti dari Sapras ya. Kalau sarana, mungkin kalau gedungnya mungkin masih kurang. Ada tapi masih kurang layak artinya kurang layak dari segi disabilitas, aksesibilitas itu kurang karena kita di lantai 2 kan. Kalau aksesibilitas kan tidak boleh di lantai 2 ini kan, jadi orang yang disabilitas tidak bisa naik gitu kan. Terus untuk pekerjaannya misalnya sarana fasilitasi komputer ada, itu ada. Cuman sekarang memang sudah diajukan untuk pemindahan Puspaga. Sekarang di sebelah UPTD memang sedang lagi direnovasi. Setelah renovasi jadi, nanti baru kami pindah. Itu nanti kalau dibilang hambatan itu pasti ada. Cuman ya itulah, karena adanya seperti ini kita tetap jalan, tetap kegiatan jalan. Cuman kedepannya masih diperbaiki lagi ke depannya gitu, untuk sarana dan prasarana gitu. Jadi terus Kak, kan kalau masyarakat mau ngelaporin suatu masalah yang diketahui ke Puspaga ini, siapa yang menerima laporan tersebut pertama kali? Ya misalnya kalau secara online ya, misalnya secara WA gitu kan, atau melalui HP, itu biasanya kakak, karena yang megang hotline-nya kakak, langsung konselornya. Bisa juga sih kalau ada Kak Sari, bisa juga sebagai adminnya, itu bisa. Tapi biasanya sih kakak yang langsung terima laporan. Atau misalnya yang tahu nomor, misalnya dia tahu gugus itu ada, mereka punya nomor gugus atau gugus yang terima, bisa juga. Tapi biasanya hotline tuh kakak yang megang, hotline Puspaga. Kak, di dalam layanan penjangkauan kan ada 2 tuh Kak, ada melakukan respon pengaduan dan melakukan home visit. Itu bisa dijelaskan nggak? Home visit itu bagaimana? Home visit itu kita ke rumah mereka, datang ke tempat kejadian. Misalnya klien nih mau curhat ya misalnya, tapi dia tidak mau di kantor, kesannya terlalu resmi, ya kita ke rumahnya. Terus misalnya ada suatu penemuan anak tidak sekolah misalnya, terus ada anak yang misalnya terjadi sesuatu dalam keluarganya gitu. Kita ketemu nih, tapi dia tidak melapor. Misalnya kita dapat beritanya dari Pak RT-nya atau itu dari tetangganya, kita datang ke rumahnya, kita tanya, kita namanya itu jemput bola ya, home visit itu jemput bola. Terus ada juga yang mereka sudah jadi klien di sini, sudah lapor, sudah konsultasi di sini, terus mereka butuh konsultasi selanjutan, dan kita harus ketemu keluarga yang lainnya, kita home visit ke rumahnya. Kita tanya apa benar apa yang dikeluhkan dia itu benar terjadi di rumahnya. Jadi kita kayak ketemu sama keluarga inti lainnya gitulah. Jadi home visit itu seperti itu. Kalau penjangkauan itu kita misalnya anak jalanan tuh nggak sekolah ya. Misalnya kita tanya kenapa nggak sekolah, kita ke rumahnya, kita penjangkauan kita ketemu misalnya mereka di pinggir-pinggir jalan itu. Kita tanya rumahnya di mana, kita penjangkauan apakah orangnya memang benar-benar tidak layak untuk benar-benar miskin gitu kan. Nanti kita dari penjangkauan itu dapat hasil, oh ini sebenarnya butuh bantuan dari misalnya Dinsos gitu kan, butuh bantuan sosial nih dari kita ke Dinsos, kita koordinasi ke Dinsos. Penjangkauan itu seperti itu. Terus kalau bimbingan pranikah juga begitu. Kemarin tuh kalau kami udah bimbing di QA, nanti misalnya yang hamil, nanti setelah hamil kita datangi ke rumahnya, gimana setelah menikah rumah tangganya seperti apa, dia tinggal sama siapa, kita penjangkauan, kita artinya monitoring dan evaluasi lah, monitoring mereka
setelah menikah di umur muda tuh apa hambatan dan kendalanya, apa yang sudah terjadi, terus bagaimana cara pola asuh anaknya yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi kan kakak bilang orang menerima laporan itu bisa kakak, Kak Putri, Kak Sari. Jadi setelah ada laporan tersebut langsung disalurkan ke Kak Putri sebagai konselor atau bagaimana? Iya, langsung ke kakak. Kalau kakak sendiri yang terima langsung kakak tangani, misalnya melalui HP ya, misalnya melalui chat. Nanti datanya itu kakak kasih ke Kak Sari yang catat data konselornya kan, data kliennya itu nanti kakak yang catat, Kak Sari yang catat. Untuk penanganan kasusnya itu kakak sendiri, langsung ke kakak sendiri. Bisa juga kakak berkoordinasi kepada gugus sebagai sekretaris gitu kan. Jadi kakak konsultasi, Kak ini bagusnya gimana, kliennya begini gitu. Kita cari jalan keluarnya. Jadi memang biasanya sih kalau mereka menghubungi melalui hotline Puspaga, itu kakak sendiri yang terima. Tapi kalau misalnya dia nggak punya hotline Puspaga tapi kenal sama gugus, itu bisa melalui gugus. Nanti gugus kasih nomor Putri, ini ada yang lapor nih, nomornya ini, kasusnya ini. Nanti kakak yang hubungin. Tetap semua kepada konselor. Puspaga itu yang memberi otoritas untuk penanganan kasus klien itu tetap konselor. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya yang mungkin sangat membantu kami untuk mencari informasi tentang Puspaga. Apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan pertanyaan, mohon maaf ya Kak. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kakak-kakak yang berbaju biru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama kakak Bella Agustina Rahayu, biasanya dipanggil Kak Bella. Siapa nama kakak? Oke, salam kenal semuanya. Oke, Nama kakak Tengku Ananda Safira, adik-adik bisa panggil Kak Pira. Kak Vira ya. Udah ingat semuanya namanya tadi siapa-siapa? Oke, ini yang terakhir nih. Perkenalkan, nama kakak Laila Fitriani, bisa dipanggil Laila. Tahu kan? Laila ya. Laila. Laila. Oke, terima kasih pada kakak. Tadi semangat kita mulai ya. Kita sekali nanti terakhir sekali, oke? Cepuk cinta. Cinta, cinta. Lope, lope. Iya. Oke, siap fokus ya. Siap, janji. Kalau ada yang ketahuan ngobrol, kita suruh maju untuk nyanyi. Gimana? Iya, oke? Oke, siap? Oke. Sekali lagi halo. Oke, silakan Kak Dwi dan Kak Bella. Pak Salam menjadi hansip. Larinya cepat bagaikan rusa. Cakep. Menjawab salam itu wajib. Cakep. Tak menjawab salam akan mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walaupun banyak nih manfaat-manfaat untuk libur dari gadget, kita harus tetap membagi waktu kita dalam penggunaan gadget. Maksudnya membatasi gimana nih kak? Di sini maksudnya kita harus membatasi waktu. Kita harus tetap membagi. Jadi pada jawab semua juga. Ya, apa kepanjangan dari Puspaga? Namanya siapa? Nova Muhammad Rizky, Apa jawabannya? Pusat Pembelajaran Keluarga. Tepuk tangan dulu. Ada yang tepuk salut. Tepuk salut. Foto bersama ya. 1, 2, 3.
seksualitas. Nah, makanya kakak-kakak di sini memberikan sosialisasi terkait tentang edukasi kekerasan seksual. Ini itu berguna untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik tentang seksualitas. Jadi mungkin kalian yang belum mengetahui nih tentang seksualitas. Nah, dari sinilah kalian bisa jadi tahu. Bercerita ke orang yang kita percaya, bahwa di sini sendiri. Kita cerita ini tujuannya untuk supaya ada yang membantu kita, mendukung kita, membantu di sini maksudnya itu seperti sanksi bagi orang dewasa pelaku pemerkosaan anak di bawah umur adalah kurungan selama 5 sampai 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Forum anak ini bisa menyebarkan isu-isu tentang edukasi tentang segala macam tentang bullying. Itu namanya edukasi teman. Nomor berapa yang menjelaskan tentang perlindungan Anda? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Atas perubahan nomor Undang-Undang nomor Nomor 35 Tahun 2014. coba bener nggak? Nomor Betul ya. Atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya. Silakan.